adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa, nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, "Man la yastajibu lahu nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik, jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh, sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau Anda perhatikan, kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redho selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dikatakan, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redho selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah nggak redho. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah nggak redho. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa yang mengabulkan doa Allah. Atau kepada nabi yang diutus, orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redho, nggak redho. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redho. Hatta kepada orang yang paling soleh, Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redho. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, nggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi? Syiah. Pertama kali, laknatullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Mereka katakan kubur imamnya, kemudian kubur Husain mereka sembah, mereka tawaf di situ. Itu pertama kali. Sunnahnya orang Syiah, sunnah sayyi'ah, sunnah jahiliyah yang mereka lakukan. Bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, torekot sufiyah. Yang pertama Syiah, laknatullah alaihim. Yang kedua tarekat Sufiyah,
menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi, sampai datang. Sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Anda melihat sekarang tambah banyak orang yang pertama kali mulai kuburan itu disembah, kemudian dibangun kubur di dalam masjid, itulah orang-orang Syiah. Nggak akan bertemu dalam Islam antara kuburan dengan masjid selama-lamanya, tidak akan ketemu dalam Islam. Adapun kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di luar masjid. Kemudian pada khalifah zaman Abdul Malik dibongkar, dimasukkan, dan sahabat sudah mengingkari yang masih hidup pada zaman itu. Nggak bisa bersatu dan beda kuburan Nabi. Karena apa? Nggak mungkin kuburan Nabi akan dibongkar, dipindahkan ke Baqi, nggak mungkin. Karena Nabi nggak mau. Kalau di Baqi akan disembah oleh manusia. Makanya Nabi dibedakan khusus untuk Nabi, dikuburkan di tempat itu dengan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Adapun kuburan yang lain nggak boleh, nggak bisa bersatu antara masjid dengan kuburan selama-lamanya. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dzalik. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, 5 hari menjelang wafat, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. 5 hari menjelang wafat, 5 hari. Terus Nabi ingatkan umatnya, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani yang mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang. Kuburan bukan tempat ibadah, kuburan. Dan gak boleh melaksanakan perjalanan ke makam-makam, nggak boleh. Ziarah kubur boleh, tapi menentukan makam tertentu untuk ziarah mempunyai keutamaan nggak boleh. Yang punya keutamaan 3 masjid, masjid aja cuma 3 masjid dari seluruh dunia yang mempunyai keutamaan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ada di buku ini, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid, masjid hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kata Nabi, nggak boleh mengadakan perjalanan dengan niat ibadah kecuali 3 masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali 3 masjid. Pertama masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram. Yang ketiga Masjid Aqsa. Masjid aja nggak boleh. Ada di Bandung umpamanya ada masjid yang bagus, orang mengatakan bahwa masjid itu punya keutamaan, nggak boleh. Semua masjid sama. Masjid di sini, di Pustai atau masjid yang lain yang dibangun, semua sama. Ganjarannya sama kalau orang sholat di dalamnya. Kecuali 3 masjid. Masjid Nabawi, sekali sholat di sana 1000. Lebih dari masjid yang lain. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram, di Mekah maksudnya di Masjidil Haram saja, bukan di masjid yang lain, di Mekah bukan, di Masjidil Haram saja, itu 100.000. Keutamaannya dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau di Masjidil Aqsa 250. Itu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masjid yang nggak punya keutamaan kecuali 3 masjid, apalagi kuburan. Kuburan nggak punya keutamaan sama sekali. Makanya orang-orang yang datang dan meminta ke kubur-kubur, Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini orang yang paling sesat di muka bumi. Antum catat tuh ayatnya, ya, surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Ini dalil